Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata, Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1529. Meyakini perkataan Buddha agar tidak terjerumus ke dalam jaring delusi. Batin penuh kekayalan semu dan tidak tenang, berpikir secara keliru, selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik, tidak akan mampu mewujudkan pencerahan seketika, atau memahami dan menghayati metode terampil dari pencerahan sempurna. Semua yang disampaikan oleh Buddha adalah kebenaran, tiada perkataannya yang palsu. Membuat perbedaan akan segala hal buruk, semuanya diakibatkan oleh benih sebab dari praktik penuh khayalan semu. Harus lebih bersungguh hati, lebih menghayati. Batin penuh khayalan semu dan tidak tenang, berpikir secara keliru, selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik. Bersungguh hati untuk memahami batin dan pelatihan diri. Kita harus sangat memperhatikan sebersit niat ini. Batin harus teguh, ketulusan, kebenaran, keyakinan dan kesungguhan. Bukankah kita praktisi dan insan suci senantiasa mengingatkan kita sendiri akan hal ini? Kita harus sangat memperhatikan tekad dan integritas kita, membangun tekad dengan landasan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Baik kita sedang mengikuti kelas pelatihan ataupun sebelum pelantikan, kita selalu menekankan bahwa kita harus mengingatnya dengan baik di dalam hati. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Ke dalam diri melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan. Keluar diri mempraktikkan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan. Ini merupakan pemahaman kita bersama, serta kita juga harus bersumbangsi untuk kumpulan orang banyak. Pelatihan diri ke dalam dan keluar adalah demikian. Jika kita batin penuh khayalan semu dan tidak tenang, berpikir secara keliru. Jika kita demikian, dengan sendirinya pikiran kita tidak dapat teguh, batin kita akan mengambang dan tidak tetap, tidak akan teguh. Kesungguhan artinya tenang dan stabil, sedangkan kita batin penuh khayalan semu dan tidak tenang. Seperti namanya, kita tahu bahwa batin tidak tenang dan stabil karena kita telah membangkitkan tekad untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Maka kita harus dengan ketulusan membangun ikrar, yaitu membimbing semua makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Jika kita tidak memiliki ketulusan, bagaimana kita membimbing para makhluk? Harus memiliki ketulusan. Bukan saja harus ketulusan, juga harus kebenaran. Kebenaran batin, agar kita dapat bersungguh hati terhadap seluruh dharma. Kita mendengarkan dharma. Dharma harus setiap kata masuk ke dalam batin. Apabila khayalan kita muncul di dalam pikiran, bagaimana batin kita memiliki kebenaran? Semu, yaitu tidak benar. Terdapat penyimpangan memiliki kepalsuan. Ini disebut semu. Kebenaran harus sangat benar dan tepat. Setiap pikiran merupakan pikiran yang benar. Arah kita tidak boleh menyimpang. Sehingga jika memiliki pikiran semu, khayalan, batin kita yang tulus dan benar akan tertutupi olehnya pikiran semu. Maka bukan hanya harus memiliki ketulusan, juga harus memiliki kebenaran. Dengan ketulusan hati membimbing para makhluk, dengan kebenaran hati mempelajari Dharma Sang Buddha. Kita juga masih harus memiliki keyakinan. Kita harus yakin. Beberapa hari ini bukankah terus-menerus ditegaskan, kita harus yakin. Yakin terhadap apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Setiap kata adalah nyata, setiap hal adalah realita. Adalah kata-kata yang nyata dan sungguh benar, bukan kata-kata khayalan semu. Kita harus yakin dan percaya terhadap segala sesuatu yang diucapkan oleh Sang Buddha. Sehingga kita harus memiliki keyakinan. Keyakinan, kenyataan, kebenaran ini suatu keharusan. Jika tidak memiliki keyakinan,
Jika tidak yakin, bagaimana kita dapat memadamkan kerisauan kita yang demikian banyak? Bagaimana kita dapat membimbing para makhluk dan memutuskan segala kerisauan? Harus menghapus segala kerisauan ini, harus membangkitkan keyakinan. Jika kita tidak tenang berarti tidak akan mendalam. Sudah mendengarkan, sudah mengetahuinya, sudah tahu, cukup hanya sekedar tahu saja. Akar keyakinan ini tidak mendalam. Apa yang dikatakan orang, kita akan mempercayainya. Ataupun kerisauan hayalan semu terus bergerak di dalam hati kita. Tiada keyakinan diri. Tidak ada kesungguhan hati di dalam batin kita. Dengan demikian kita belajar ajaran Buddha selamanya akan kosong. Tidak mampu memperbaiki sifat. Hanya mengatakan mau membina diri. Membina diri, apa yang perlu dibina? Yaitu membina kebiasaan buruk Anda. Tabiat buruk. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Dalam batin setiap orang pada dasarnya adalah baik karena semua orang memiliki hati yang begitu baik. Hanya karena emosional, tabiat buruk yang tidak dapat diubah. Ini adalah kelemahan terbesar kita. Jika tidak, manusia pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Juga sangat baik, bersedia bersumbangsi. Hanya kebiasaan emosional membludak, sebersit pikiran emosi ini membuat kita tidak bisa keluar. Orang lain juga risau, kita sendiri juga risau. Antar sesama kita punya kerisauan. Kerisauan berasal dari kegelapan batin. Jika kita tidak memunculkan ketulusan, kebenaran, keyakinan dan kesungguhan, berarti kita tidak benar-benar mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan. Para insan suci seharusnya belajar demikian, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Di dalam hati kita, Dharma ada di dalam hati kita. Jika tidak demikian, sekiranya Anda bertemu dengan kondisi demikian, maka hati akan mulai bergejolak. Saya adalah saya, kamu adalah kamu, saya marah ya marah, kamu tidak sesuai dengan keinginan saya. Jika seperti demikian, kalian pikirkan, katakanlah biasanya sangat baik, tapi timbul sebersit niat pikiran yang sesaat. Ini karena kebiasaan kita menimbulkan emosi seperti itu. Jadi harus bagaimana? Kita belajar Dharma Buddha yang tak terhingga. Harus bagaimana mewujudkan keberhasilan jalan pelatihan bodhisattva kita. Seandainya kegelapan batin ini timbul, perkataan siapapun juga tidak akan didengar olehnya. Pelatihan jalan bodhisattva harus bagaimana mewujudkannya? Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Waktu dalam satu hari, sedetik demi sedetik menghilang. Berlalu demikian secara sia-sia. Sia-sia melewati hari. Kehidupan juga ikut menua. Lahir, tua, sakit, mati. Ada waktu berapa lama? Sangat singkat. Jika setiap hari demikian adalah begitu terlewati dengan sia-sia. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Jiwa kebijaksanaan tidak maju. Kerisauan batin terus bertambah. Ini adalah kita setiap orang harus perhatikan. Oleh karena itu harus ingat, jangan ada batin penuh hayalan semu dan tidak tenang. Hal-hal duniawi kalau bisa dilihat secara menyeluruh, semuanya adalah hayalan. Sebutan untuk bapak dan ibu, abang, adik, ini juga tidak lebih hanya satu kehidupan jiwa kebijaksanaan kita. Hanya sebutan dalam satu kehidupan saja. Kehidupan apakah panjang atau pendek, demikianlah datangnya sebab dan kondisi ini. Karena telah datang ke sini, lebih baik tenangkan diri dan berbuat yang terbaik. Mengapa harus saling berhitungan? Apakah itu kerabat atau bukan kerabat? Apakah orang yang dicintai atau dimusuhi? Apakah yang memiliki perasaan atau hanya perasaan karena delusi? Perasaan semacam ini tidak mampu untuk bertahan selamanya. Jangka waktu orang tua yang mencintai anak juga sewaktu kecil mencintai mereka. Sewaktu sudah dewasa mengasihi mereka. Lebih dewasa lagi masing-masing memiliki perasaan yang menjadi milik mereka. Memiliki cinta yang menjadi milik mereka. Mana mungkin selalu hanya perasaan terhadap kita saja? Mana bisa untuk hanya selalu cintanya terhadap kita saja? Makhluk awam pada dasarnya adalah demikian. Memindahkan perasaan karena memiliki cinta yang lain. Semuanya adalah demikian. Mengapa harus perhitungan?
Ini adalah permasalahan duniawi, hanya jalinan jodoh dalam satu kehidupan ini saja. Hingga akhirnya beberapa lama lagi maka akan berakhir. Kita masih terjerat dengan hal seperti ini. Untuk apa? Hanya terjerat dengan ketidaksukaan yang Anda berikan kepadanya. Kehidupan berikutnya kembali merajuk dendam dan kebencian berkepanjangan. Mengapa tidak mau di kehidupan ini dan saat ini menghilangkannya? Jalan kebudaan tiada tara, harus bertekad mencapainya. Kita harus ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Barulah bisa membimbing para makhluk, baru bisa memutuskan kerisauan kita sendiri. Ajaran Buddha begitu banyak, kita barulah mengerti untuk mempelajarinya. Setelah dipelajari, diterapkan di dalam tubuh dan batin kita. Tubuh mempraktikkan dalam tindakan nyata, batin mensucikan diri sendiri. Dharma orang lain tidak mampu mewakili kita untuk mempelajarinya. Hanya dengan kita mempelajarinya sendiri, barulah kita sendiri yang memperoleh hasilnya. Karena jalan kebudaan adalah jalan yang tiada tara. Dan kita sekarang sedang mempraktikkan jalan bodhisattva. Jalan kebudaan adalah jalan yang tiada tara. 6 paramita dan segala praktiknya. Kita harus menyempurnakannya, hanya dengan demikian kita baru dapat mencapai jalan kebudaan. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati dan tidak boleh memiliki batin penuh hayalan semu dan tidak tenang. Batin penuh hayalan berarti menghabiskan waktu setiap hari dengan sia-sia. Setiap hari kita tidak dapat memantapkan pembinaan diri kita. Terombang-ambing seperti itu. Batin yang tidak tenang dan pikiran yang tidak lurus. Pikiran kita selalu melayang dan sepanjang waktu menyebar kemana-mana. Pikiran kita tidak dapat fokus dan sangat rumit. Pikiran yang seperti ini tidak dapat menyatu dengan tubuh kita. Tubuh, pikiran, dan kehidupan tidak dapat bersatu. Ini semua karena batin penuh hayalan semu dan tidak tenang. Oleh karena itu, pikiran kita menyebar kemana-mana, melayang dan menjadi perhitungan terhadap segala hal. Seperti inilah pikiran manusia awam. Kita semua selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik. Jika pikiran kita melayang, ada banyak kondisi luar yang dapat menyebabkan kita kehilangan pandangan terhadap tubuh dan pikiran kita sendiri. Batin kita hanya akan mengejar kondisi luar yang sesuai dengan keinginan kita dan selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik. Hanya memikirkan hal-hal tersebut. Bagaimana kita baru bisa memperoleh hal-hal yang membuat kita bahagia, mendapatkan apa yang kita inginkan untuk memuaskan keserahan kita? Kita selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik dan merenungkan cara-cara untuk mendapatkannya. Pikiran kita tidak tenang. Hal-hal yang kita pikirkan semuanya adalah hal yang tidak benar atau kita telah berpikir secara keliru, menjadi terpecah oleh konflik interpersonal dan lainnya. Tidak tenang dan berpikir secara keliru, telah menyimpang ke tempat lain. Demikian pula dengan pikiran kita, selalu membuat pertimbangan dengan pandangan licik. Kita ingin berjalan lurus tetapi berakhir berjalan melintang. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Pikiran kita menjadi menyimpang, jadi tidak akan mampu mewujudkan pencerahan seketika. Ini artinya kita tidak dapat memahami dan menghayati metode terampil dari pencerahan sempurna. Pikiran kita telah menyimpang jika kita membiarkan pikiran kita menyimpang. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil jika batin pikiran kita menjadi berpikir secara keliru. Kita tidak dapat mencapai pencerahan seketika. Saat kita mulai menyadari, baru akan menyadari bahwa kehidupan kita bernilai. Baru saja menyadari hal tersebut, kita sudah mulai berhenti. Ini sangat disayangkan. Kita telah menyadari nilai dari kehidupan. Tetapi ketika itu kita membiarkan diri kita kehilangan motivasi. Bagaimana kita dapat mencapai pencerahan seketika? Saat kita akan berhasil mencapai pencerahan seketika, kita membiarkan diri kita kehilangan motivasi, sehingga kita tidak akan mampu mewujudkan pencerahan seketika. Kita tidak dapat memahami ajarannya. Lebih mustahil lagi untuk memahami dan menghayati metode terampil dari pencerahan sempurna. Jika kita berlindung di 3 perlindungan, memahami dan menghayati jalan agung membangkitkan tekad tiada tara.
Pada kebaktian pagi, siapa yang tidak membacanya? Setiap pagi membaca, memahami dan menghayati jalan agung membangkitkan tekad tiada tara. Kita harus menyelami Sutta Pitaka, baru bisa mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Untuk memahami dan menghayati jalan agung, menyelami Sutta Pitaka, kebijaksanaan sedalam lautan, baru mampu memimpin orang banyak. Bukankah harus memimpin orang banyak, bukan? Apa yang dimaksud dengan memimpin orang banyak? Yaitu kita mampu dalam membimbing orang, terus menemani dan terus membimbing. Semua orang bersedia mengikuti Anda, bersedia mengikuti Anda dalam melakukan sesuatu, bersedia menjadikan Anda sebagai contoh teladan. Ini dinamakan memimpin orang banyak. Contohnya kita selalu berada di dalam pikirannya, di dalam batinnya. Ini adalah bagaimana Anda membimbing diri di jalannya. Anda adalah contoh teladan baginya. Bagaimana melakukannya? Kita baru bisa memimpin orang banyak. Jika kita tidak memahami dan menghayati jalan agung, jika tidak menyelami Sutra Pitaka, bagaimana bisa memimpin orang banyak? Ini adalah hal yang mendasar buat kita. Setiap hari membacanya. Jadi, kita tidak akan mampu mewujudkan pencerahan seketika. Mustahil. Memahami dan menghayati metode terampil dari pencerahan sempurna. Pencerahan sempurna, bukankah selalu memberitahukan kepada Anda semua, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kondisi sebelumnya adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna, merefleksi segala sesuatu di dunia, merefleksi ladang batin sendiri, terang menderang sangat jelas. Jadi yang disampaikan oleh Buddha adalah kebenaran. Tiada perkataannya yang palsu. Kita mestinya harus sangat meyakini karena kita mempercayai perkataan dari Buddha, Dharma. Kita mesti menyerap lebih mendalam ke dalam batin. Dharma yang terserap dalam batin, meski kita praktekkan dalam tindakan nyata. Jadi kita harus yakin bahwa semua yang disampaikan oleh Buddha adalah kebenaran. Ini merupakan arah tujuan sejati kita. Karena kita mengikuti arah jalan ini, kita mesti melakukan tindakan nyata yang sesungguhnya. Untuk membuka jalannya, sebab arah yang diajarkan sudah benar. Karena yang dikatakannya adalah kebenaran. Di dalam hati kita, bila rumput liar tumbuh dengan subur, kita harus cepat membersihkan rumput liar dalam batin kita. Ketika kita berupaya keras, kita sedang membuka jalan bodhisattva, meski membuka jalan sendiri dan dengan arah yang benar. Kita sangat meyakini akan arah tersebut. Terdapat sebuah jalan untuk kita tapaki. Jadi kita mesti yakin bahwa perkataan Buddha, tiada perkataan yang palsu. Jadi, membuat perbedaan akan segala hal buruk semuanya diakibatkan oleh benih sebab dari praktek penuh hayalan semu. Bila kita dengan jelas memahami arah dari jalan ini, dengan sendirinya kita bisa membedakan antara benar dan salah. Dan bila kita dapat membedakan yang benar dan salah, saat kita kembali fokus pada pembinaan diri, kita akan tahu bahwa hal ini tidaklah dalam dan sangat gampang. Kita harus dapat membedakan segala kebajikan atau kejahatan. Kita mesti memahami hal yang baik atau buruk. Ketika kita dapat membedakan secara jelas kebajikan dan kejahatan, baik atau buruk, batin kita menjadi tanpa kebocoran. Sebelumnya kita selalu membahasnya, sila, samadhi, prasna atau kebijaksanaan. Mendengarkan, merenungkan, melatih diri. Jangan sampai mengalami kebocoran. Ini adalah dharma. Sila, samadhi, panya atau kebijaksanaan dapat menjauhkan hal buruk dari kita. Dapat membantu kita memahami hal bajik dan perilaku bajik. 6 paramita dan segala praktiknya. Kita mesti berupaya keras, maju ke depan sepenuh hati. Ini adalah sebab mengapa jalan bodhisattva harus dengan jelas membedakan baik dan buruk. Inilah jalan yang harus kita tapaki. Jalan yang mesti kita buka dan ratakan adalah begitu jelas. Maka jika kita tidak mampu memahami dengan jelas, pikiran bercabang-cabang dan ketidaktahuan ini semuanya diakibatkan oleh hayalan semu. Dimulai dari batin penuh hayalan semu dan tidak tenang. Berpikir secara keliru.
Kita harus mengetahui dengan jelas jika kita tidak percaya bahwa semua yang disampaikan oleh Buddha adalah kebenaran. Semua yang dikatakan tidak salah atau ilusi, maka kita tidak dapat membedakan benar atau salah. Jika kita tidak dapat membedakan benar atau salah, pikiran kita akan dengan mudah menjadi salah dan ilusi, dan kita akan menciptakan benih kejahatan dan perbuatan jahat. Perbuatan jahat menjadi penyebab negatif. Beginilah ketidaktahuan akan berlanjut terus. Jika kita tetap tidak dapat memperbaiki kepribadian kita, temperamen kita tidak dapat diubah. Kita dapat melihat dikumpulkan orang-orang banyak yang tidak mengerti harus benar-benar dan segera introspeksi diri dan sadar kita harus bersungguh hati menghayatinya. Maka harus bersungguh hati. Jangan ada batin penuh hayalan semu dan tidak tenang, berpikir secara keliru. Barulah bukan karena tidak dapat membedakan yang baik dan jahat, sehingga timbul hayalan semu lalu bertindak dan menjadi benih kejahatan. Jika kita berbuat kejahatan ketika masih dalam proses, benih telah terbentuk. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati memahami naskah sutra sebelumnya mengatakan, jadi sekarang aku bukan benar-benar memasuki parinirwana, namun aku menyatakan kalau aku akan memasuki parinirwana. Tathagata menggunakan metode terampil ini untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Inilah satu periode usia kehidupan Buddha yang merupakan sebuah jejak tubuh penjelmaan yang datang ke dunia manusia agar menjadi teladan bagi kita. Sebenarnya kehidupan manusia adalah ilusi dan semua kita miliki batin penuh hayalan semu dan berpikir secara keliru. Demikianlah kita makhluk awam, waktu ke waktu selalu seperti ini. Demi mendidik kita, Sang Buddha mengikuti sebab dan kondisi, menunjukkan tubuh penjelmaan di dunia manusia untuk menjadi teladan bagi kita agar kita bisa sangat jelas. Namun sebenarnya apakah kita mengetahuinya? Sampai di usia tua Buddha, Dharma yang dibabarkannya dengan sistematis dan sabar membimbing semuanya, selalu berkeinginan agar ajaran sejati yang tersimpan di dalam hatinya dapat dipahami oleh semua orang. Sekarang jika saya membabarkan ajaran sejati, batin kalian akan mengetahui sifat hakiki dari Tata Gata adalah dimiliki oleh semua orang. Sifat hakiki yang demikian adanya, semua orang pun memilikinya. Mengapa kita bisa tersesat di dalam 6 alam dari kehidupan ke kehidupan? Sejak awal sudah ada ajaran sejati yang memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Tiada hal yang tidak mengandung prinsip kebenaran. Sejak dulu hingga sekarang, segala hal mengandung prinsip kebenaran. Hanya saja kita selalu berada dalam kegelapan batin, sehingga prinsip kebenaran ini terhapus. Namun sebenarnya prinsip kebenaran selalu eksis selamanya. Karena hal ini Buddha ingin datang untuk membuat kita sadar dan memahaminya. Oleh karena itu, Buddha berkata, bukan benar-benar memasuki parinirwana. Beliau bukan memasuki parinirwana. Beliau pada dasarnya berada di dunia. Prinsip kebenaran juga berada di dunia. Jadi tiada saat parinirwana karena prinsip kebenaran adalah selamanya. Tetapi di dunia ini, beliau menyatakan kalau aku akan memasuki parinirwana sebagai metode terampil untuk membimbing para makhluk. Apabila kita sering tinggal bersama, maka tiada muncul dan lenyap. Dan hubungan antar manusia tidak ada rasa menghargai. Begitu pula dengan Sang Buddha. Terlebih dahulu beliau mengatakan kepada semua orang, kalian secepatnya mendengar, kalau tidak aku segera akan pergi. Hanya dengan demikian semua orang baru mulai waspada. Oleh karena itu beliau berkata, namun aku menyatakan kalau aku akan memasuki parinirwana. Kemungkinan ini sudah waktunya untuk memasuki parinirwana. Oleh karena itu Tathagata menggunakan metode terampil ini untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Inilah yang dilakukan oleh Tathagata. Kehidupan demi kehidupan seperti demikian, menggunakan metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Naskah sutra berikutnya mengatakan, kenapa demikian? Sekiranya Buddha berdiam lama di dunia, orang-orang berkebajikan sedikit tidak akan menanam akar kebajikan, tetapi miskin dan hina
tamak dan melekat pada 5 nafsu keinginan sehingga terjerat ke dalam jaringan ingatan, pemikiran dan pandangan keliru. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Inilah jika Sang Buddha tidak memasuki parinirvana. Semua orang yang di dunia ini memiliki tabiat buruk, yaitu sifat malas sedemikian. Apabila hari ini aku tidak mendengarkan, besok aku akan mendengarkan. Apabila tahun ini aku tidak mendengarkan, tahun depan barulah aku mendengarkan. Apabila tahun ini aku tidak melatih diri, tahun depan aku akan melatih diri. Mereka selalu berpikir bahwa Buddha selalu ada di sana, dan lain kali mereka akan datang menemui Buddha. Mereka tidak memiliki pengertian dan akan ketidakkekalan, sehingga mereka tidak memiliki semangat untuk maju. Inilah yang seharusnya diwaspadai oleh setiap orang. Oleh karena itu, sutra mengatakan, kenapa demikian? Sekiranya Buddha berdiam lama di dunia, ini adalah mengungkapkan tentang alasannya menampakkan memasuki parinirwana. Sekiranya Tathagata berdiam lama di dunia, kenapa demikian? Sang Buddha kembali bertanya kepada semua orang. Bagaimana? Sudah yakin? Bagaimana perasaan kalian? Apa yang saya katakan sebenarnya? Apakah sudah kalian dengar dan meresapnya di dalam lubuk hati kalian? Bagaimana perasaannya? Saya mulai akan membabarkan tentang parinirwana. Bagaimana perasaan kalian semua sekiranya Buddha berdiam lama? Sekiranya Buddha selalu berada di dunia, demikianlah. Inilah ketika Sang Buddha mulai akan menampakkan agar semua orang tahu bagaimana Sang Buddha membabarkan dengan metode terampil. Saya akan memasuki parinirwana. Mengapa Sang Buddha harus memberitahu kepada semua orang, saya akan memasuki parinirwana? Asal muasal ini diberitahukan kepada kita semua, karena kita semuanya belum jelas. Sang Buddha berkata, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham? Saya menjelaskan lagi kepada kalian mengapa saya akan memasuki parinirwana. Ada sebab dan kondisi yang harus dijelaskan kepada kalian. Sekiranya Tathagata berdiam lama di dunia, bila Bhagawan berdiam di dunia untuk waktu yang panjang, orang-orang berkebajikan sedikit tidak akan menanam akar kebajikan. Ini karena mereka tergantung pada pemikiran bahwa Buddha kan welas asih. Saya melakukan kesalahan kali ini, saya perhitungan. Kalau saat ini saya salah, biarlah salah sampai akhir. Bagaimanapun Buddha welas asih akan mengajari saya lagi dan mengampuni saya. Beginilah bagaimana orang awam dalam kebingungan. Demikianlah pelatihan dirinya tak cukup, sehingga kebajikan mereka sedikit. Mereka tidak menganggap dharma dalam batin, dan batinnya tidak memperoleh apapun. Jadi kita sering berkata, kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Berbicara tentang kebajikan hanya bisa diperoleh lewat pelatihan. Jadi berkebajikan sedikit adalah orang yang kurang berkah dan kebajikan, yang tidak memahami Dharma Buddha dengan mendalam. Orang-orang berkebajikan sedikit tidak akan menanam akar kebajikan. Keyakinan dan niat kebajikan mereka tidak mendalam. Akarnya tidak menjalar, mereka hanya tampak rindang di atas permukaan, namun akarnya sudah putus. Ketika kita transplantasi tanaman, kita harus memotong akarnya. Ketika kita transplantasi pohon yang besar dan memindahkannya ke tempat lain, bila ada angin topan, pohon itu butuh penopang agar tidak mudah tumbang terhempus angin. Sebenarnya, karena mendapat penopang dari luar, pohon ini sendiri belum bisa berdiri tegak karena akarnya belum menjalar. Jadi setiap orang harus menggarap kebajikan dan bersungguh hati. Orang-orang berkebajikan sedikit tidak akan menanam akar kebajikan. Akar kebajikannya tidak menjalar, sehingga orang-orang yang berkebajikan sedikit tidak punya berkah. Orang-orang berkebajikan sedikit tidak akan menanam akar kebajikan. Orang-orang yang berkebajikan sedikit tidak punya berkah dan berkapasitas tumpul. Tidak akan mau melatih dan menanam akar kebajikan untuk kemudian. Orang-orang yang berkebajikan sedikit dan suka pada kendaraan kecil, kalau melihat Buddha berdiam selamanya, mereka tidak akan membangkitkan pemikiran untuk mementingkan dharma, tidak mau menanam akar kebajikan, tetapi miskin dan hina. Berkebajikan sedikit artinya tidak memiliki berkah.
tidak memupuk berkah dengan benar-benar bersumbangsih demi semua makhluk hidup, maka tidak memiliki sebab dan kondisi yang diberkahi, hanya selalu seperti ini, karena terharu sesaat kemudian bergabung, namun di dalam batinnya tidak membina diri untuk memperoleh kebajikan ini. Orang-orang seperti ini disebut berkapasitas tumpul, bukan kapasitas spontan, namun kapasitas rendah dan sangat tumpul. Dharma tidak mampu memasuki batinnya secara mendalam, menghayati dan memahami, makanya tidak akan mau melatih dan menanam akar kebajikan untuk kebodian, yaitu karena sendiri tidak mampu untuk memahami, tidak mau mengeluarkan semua kemampuannya dan berbuat sesuka hatinya. Tabiat saya seperti ini, sekarang saya sangat marah. Kamu jangan mengatakan apapun kepada saya. Kamu mengatakan apapun kepada saya tidak ada gunanya. Tunggu beberapa saat kemudian, setelah marah, saya mereda. Ketika amarahmu sudah mereda, kesalahanmu dan sebabnya sudah tercipta. Apalagi yang perlu dilakukan? Inilah kita para makhluk awam, begitu bingung dan memiliki gejolak emosi hanya karena dalam satu tarikan napas. Benar-benar sangat kasihan, sangat membuat risau, sangat banyak lagi. Jadi tidak akan mau melatih dan menanam akar kebajikan untuk kebodian. Sang Buddha mengatakan, jika Anda masih tidak giat bersemangat, saya sebentar lagi akan pergi. Dengan demikian barulah dia tersadar, karena sebelumnya dia tidak mementingkan Dharma. Sampai pada saat ini, Sang Buddha mulai mengatakan, kendaraan kecil belumlah tuntas, Anda harus berputar untuk masuk ke kendaraan besar. Dengan demikian barulah dia tahu masih ada Dharma yang belum aku dapat. Barulah sadar, maka pernyataan Sang Buddha bahwa aku akan memasuki parinirwana juga adalah demi kelompok orang ini. Maka orang yang seperti ini tidak mau menanam akar kebajikan. Orang dengan berkah kebajikan yang sedikit disebut sebagai tetap miskin dan hina. Orang yang demikian tidak memunculkan dua kebaikan. Tidak memunculkan dua kebaikan, menumbuhkan niat baik yang belum muncul dan mengembangkan niat baik yang sudah muncul. Tidak melenyapkan dua keburukan, mencegah munculnya niat buruk yang belum muncul dan segera menghentikan niat buruk yang sempat muncul. Jika tidak memasuki parinirwana dan berdiam selamanya, tiada manfaatnya dan malah merugikan. Sang Buddha mengajarkan kita untuk menumbuhkan niat baik yang belum muncul. Tidak boleh mengatakan bahwa tidak bisa menumbuhkan niat baik. Kita belum menumbuhkan niat baik, maka kita harus dengan sigap mendukungnya. Niat baik harus ditumbuhkan. Maka sering dikatakan bahwa kita harus mengajak setiap orang untuk membangkitkan niat baik. Memang begini, niat baiknya belum terbangkitkan, kita harus dengan sepenuh hati membangkitkan niat baik mereka. Mereka tidak memunculkan dua kebaikan. Kita hanya perlu membantu mereka menyempurnakan dua kebaikan ini. Apa yang dikatakan sebagai dua kebaikan itu? Niat baik yang masih belum timbul, maka kita hanya perlu memberinya kesempatan agar niat baiknya dapat tumbuh. Jika niat baiknya sudah tumbuh dan sudah bertindak semestinya, jika kita merasa bahwa sudah pernah mengalaminya dan cukup melakukan ini saja, lalu berhenti, tidak boleh begitu. Kita harus memberi semangat untuk terus lanjut mengembangkan niat baik. Maka dari itu, mengembangkan niat baik yang sudah muncul. Karena ajaran Buddha tidak ada habisnya. Praktek bodhisattva 6 paramita, laksana praktek harus sempurna. Bukan seperti satu paragraf pendek ini sudah cukup. Harus melihat kembali pada menjalankan yang sulit dijalankan, melakukan yang sulit dilakukan. Semangat seperti ini harus tetap dikembangkan, yaitu yang disebut sebagai mengembangkan niat baik yang sudah muncul. Orang yang tidak melenyapkan dua keburukan. Ada orang yang sudah memang tidak baik, kita mengetahuinya. Kita harus bersimpati padanya. Bagaimana menasehatinya agar melenyapkan keburukan tersebut? Jangan hanya mengetahui bahwa hal ini buruk, tetapi tidak mau melenyapkannya. Temperamen saya adalah seperti ini.
Anda ingin merubahku, mana mungkin bisa berubah. Merasa sangat angkuh, tidak melenyapkan dua keburukan. Kita harus mencobanya, mencegah munculnya niat buruk yang belum muncul. Pada dasarnya dia tidak bermusuhan atau dendam dengan orang lain. Kita harus memberitahukan prinsip kebenaran kepadanya. Jangan menjalin permusuhan dengan orang lain. Kita harus lebih berbesar hati, berpengertian. Jangan membangkitkan rasa dendam. Setelah beliau menemui kondisi tidak baik, tidak timbul niat buruk. Ini dikatakan mencegah munculnya niat buruk yang belum muncul, sehingga perilaku ini dapat seimbang. Jika kita bertemu dengan orang yang benar-benar jahat, kita harus memikirkan cara membujuknya agar dia dapat mengubah perilaku tidak baiknya dan juga niat jahatnya. Bagaimana caranya agar dia bisa merubah dirinya, merubahnya dari buruk menjadi baik? Kita juga harus merubah orang yang tidak melenyapkan dua keburukan. Kita harus mencari cara agar dia tidak muncul niat buruk. Jika sudah buruk tetapi masih melakukan hal buruk, bagaimana kita bisa merubahnya? Lihatlah relawan suci sering berbagi datang ke penjara. Bagaimana caranya untuk mengubah seseorang? Setelah keluar dapat berubah kehidupannya, dapat terlahir kembali dan berbuat baik. Ini juga tidak ada kesulitan apapun, menumbuhkan niat baik yang belum muncul, menghentikan niat buruk yang masih ada. Ini adalah praktek bodhisatwa. Demikianlah pengajaran yang diberikan oleh para Buddha dan bodhisatwa kepada para makhluk. Maka Sang Buddha di antara para makhluk hidup, jika tidak memasuki parinirwana dan berdiam selamanya, tiada manfaatnya dan malah merugikan. Sang Buddha sering berkata, Sang Buddha selalu ada. Hari ini, Buddha Sakyamuni pada 2000 tahun lalu, jika masih hidup di dunia, kita tidak dapat membangkitkan niat semangat untuk maju. Karena sudah tidak ada Buddha lagi, sekarang kita mempelajari ajaran Buddha. Dan barulah kita sibuk mencari dharma benar yang sejati, yang dapat diterapkan di dunia dan dapat berpadu dan dimengerti oleh orang banyak. Dharma yang seperti ini harus dapat dipraktikkan dengan tindakan nyata. Saatnya kita mengupayakan agar dharma duniawi yang benar dapat diwariskan ke masa yang datang. Dharma duniawi, dharma Buddha tidak pernah terlepas dari dharma duniawi. Bagaimana agar dharma Buddha dapat terus diwariskan di dunia? Ini sangatlah penting. Maka naskah sutra mengatakan demikian. Tetap miskin dan hina, tamak dan melekat pada 5 nafsu keinginan. Tidak memupuk karma berpahala dinamakan miskin. Terbiasa pada kejahatan dinamakan hina. Mereka tamak dan melekat pada kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Sang Buddha mengarahkan parinirwana terhadap orang-orang seperti ini. Dia berkata bahwa dia akan memasuki parinirwana meskipun prinsip kebenaran yang sejati dari Sang Buddha tidak ada parinirwana. Demi urusan duniawi, Buddha harus mengatakan demikian, memasuki parinirwana. Mereka yang tidak memupuk karma berpahala disebut miskin di sini. Terbiasa pada kejahatan dinamakan hina. Sudah berada lingkungan yang jahat ini, maka tidak tahu untuk mengubah diri mereka sendiri. Ini telah berubah menjadi kebiasaan. Sifat buruk dan perilaku buruk mereka menjadikan mereka siapa mereka. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang menghargainya. Tidak ada yang mencintai mereka dan tidak ada yang menghormati mereka. Jadi mereka yang tidak dihargai atau dihormati disebut hina. Jadi mereka tamak dan melekat pada kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Orang-orang ini menjalani hidup mereka dengan nafsu keinginan dan keterikatan mereka. Dengan demikian sehingga terjerat ke dalam jaring ingatan, pemikiran dan pandangan keliru. Demikianlah mereka terjerat ke dalam jaring ini. Ingatan dan pemikiran ini disebut pikiran bercabang-cabang, sehingga terjerat ke dalam jaring ingatan. Pemikiran dan pandangan keliru masuk ke dalam ingatan berbagai pemikiran, pengetahuan, dan pandangan keliru. Demikianlah manusia suka berangan-angan, tidak mencari prinsip sejati dan tidak melakukan hal yang benar-benar baik, hanya mendengar perkataan orang akan hal yang tidak nyata, dengan senang hati menyebarkan gosip. Orang yang demikian disebut
terjerat ke dalam jaring ingatan, pemikiran, dan pandangan keliru. 2000 tahun lebih yang lalu, Buddha telah mengetahui tentang hal yang akan terjadi mendatang, yaitu di masa sekarang, akan mempunyai semacam jaringan yang dimana kini disebut sebagai internet. Setiap jalan terdapat jaring yang ada menjaring Anda. Semua jalan adalah jalan buntu, maka Anda akan terjaring. Inilah terjerat ke dalam jaring pandangan keliru. Niat dan pikiran dari insan era sekarang sedang berada di dalam, terjerat ke dalam jaringan ingatan, pemikiran, dan pandangan keliru. Demikianlah sehingga menjadi orang yang berperilaku pubing, tidak punya keyakinan terhadap orang lain. Ketika orang lain sedang berbicara, mereka tidak mendengarnya. Mereka hanya mendengar telepon genggam yang ada di tangan mereka. Hanya demikian, hanya yakin kepada telepon genggam mereka. Dia tidak mendengarkan perkataan orang, dunia yang tidak memiliki jalan untuk dilalui. Ini disebut dengan terjerat ke dalam jaringan ingatan, pemikiran, dan pandangan keliru. Suka berangan-angan, orang yang tidak menjalani kehidupan yang mantap sehingga masuk ke dalam ingatan, berbagai pemikiran, pengetahuan, dan pandangan keliru. Semuanya adalah tentang cinta dan nafsu, melekat pada hubungan percintaan, kasih sayang, dan nafsu, sehingga 5 nafsu adalah delusi yang ditimbulkan oleh pemikiran keliru. Ingatan dan pemikiran adalah delusi yang ditimbulkan oleh pandangan keliru. Dikarenakan adanya noda berat ini, makanya meski menyatakan memasuki parinirwana. Ingatan dan pemikiran ini adalah pandangan keliru. Hanya berpikir dan berpikir. Saat saya melihat sesuatu, saya menjadi ingin sesuatu. Saya ingin dan seterusnya. Pikiran bercabang-cabang sangat kacau. Batin kita menjadi bingung, sudah delusi. Jadi dikarenakan adanya noda berat ini, dengan demikian pikiran yang bercabang-cabang ini dan kerisauan terus-menerus terakumulasi. Kerisauan kita menjadi berat dan tidak bisa menanggungnya. Ini sungguh kerisauan yang sangat berat, tekanan yang sangat besar. Semuanya di bawah tekanan seperti ini. Oleh karena itu, makanya mesti menyatakan memasuki parinirwana. Buddha melihat bahwa semua orang, meskipun Buddha berbicara, tapi mereka tidak mendengarkan. Meskipun Buddha membimbing, tapi mereka tidak mempraktekkan. Kerisauan sudah demikian dalam, tidak ada gunanya. Buddha mengajarkan lagi. Tidak perlu ada di dunia lagi. Dengan demikian Buddha berkata, saya akan memasuki parinirwana karena semua orang tidak menghormati Dharma. Saya akan memasuki parinirwana. Ketika Buddha berdiam di dunia, para pendengar Dharma sangatlah banyak. Sekiranya mendengar tapi tidak meyakininya, atau meyakini tapi tidak memahaminya, atau memahami tapi tidak mempraktekkannya, sehingga akar kebajikan tidak dapat dipupuk, bagaimana mungkin kekayaan Dharma berupa pahala kebajikan dapat berlimpah? Membiarkan diri sendiri menjadi rendah, bukankah ini adalah hina? Semuanya dikarenakan tamak akan materi, rupa, nama, makan, dan tidur. 5 nafsu keinginan ini membuat bingung dan terjerumus ke dalam jaring 2 delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Makanya disebutkan mereka semua adalah orang-orang berkebajikan sedikit. Jika Buddha berada di dunia, maka semua orang akan sangat mudah mendengarkan Dharma. Tapi karena Buddha tidak berada di dunia, maka kita harus sangat menghargainya. Kondisi batin manusia juga demikian. Ketika seseorang ada di sini, kita tidak menghargai orang ini. Ketika orang tidak ada, barulah mereka merasa menjadi berharga. Orang yang dekat dengan kita tidak penting. Orang yang jauh dari kita baru penting. Dunia ini selalu seperti ini. Sekiranya mendengar tapi tidak meyakininya, Buddha berbicara di hadapan kita tidak yakin padanya. Lebih baik tidak mengatakan apapun dan pergi, atau meyakini tapi tidak memahaminya. Jika kita sudah yakin, setelah dia mengajar kita lagi dan lagi, kita mungkin tidak dapat sangat memahaminya, atau memahami tapi tidak mempraktekkannya. Ketika kita telah benar-benar memahaminya dan menyuruh kita mempraktekkannya, masih akan sedikit sulit, sehingga akar kebajikan tidak dapat dipupuk.
Sebenarnya dari mana akar kebajikan itu muncul? Kita hanya mendengarkan dan berkata, saya tahu dan saya yakin. Apakah kita sudah memahaminya? Saya sudah memahaminya. Saya sudah memahaminya. Namun kita tidak ingin mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kita sudah memahaminya. Bagaimana kita bisa menghayatinya? Ini kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jika tidak memahami tapi tidak mempraktekkannya, sehingga akar kebajikan tidak dapat dipupuk. Bagaimana mungkin kekayaan dharma berupa pahala kebajikan dapat berlimpah? Kita sendiri tidak melakukannya. Bagaimana kita bisa memiliki kekayaan dharma berupa pahala kebajikan? Jalan yang kita tapaki bukan punya kita. Jadi bagaimanapun semua jalan ini adalah jalan yang ditapaki oleh orang lain dan dibuka oleh orang lain. Kita hanya melewatinya saja. Saudara sekalian, kita harus benar-benar bersungguh hati, jangan membiarkan diri sendiri menjadi rendah. Kita setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Ajaran Buddha ada di sekeliling kita, mana boleh kita meremehkannya. Tidak membiarkan diri sendiri menjadi rendah, meremehkannya. Bukankah ini adalah hina? Ada mestika kamu tidak tahu memilikinya, kita tidak tahu cara menggunakannya. Bukankah demikian? Sehingga semuanya dikarenakan tamak akan materi, rupa, nama, makan, dan tidur. 5 nafsu keinginan ini, karena kita manusia demikian, membuatmu tidak bisa giat bersemangat, membuatmu tidak bisa maju. Sehingga 5 nafsu ini membuat kita kebingungan, membuat kita terjerumus. 2 delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Ini merupakan sebuah jaring, makanya disebutkan mereka semua adalah orang-orang yang berkebajikan sedikit. Saudara sekalian harus baik-baik bersungguh hati. Jika tidak, maka kita semua berada pada batin penuh hayalan semu dan tidak tenang, berpikir secara keliru. Dunia demikian bukankah sangat disayangkan, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.